Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa taala atas limpahan karunia, rahmat, nikmat, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat juga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah wabah yang sedang melanda negeri kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keselamatan, kesehatan dan terangkatnya wabah ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada siang hari ini insyaallah taala kita akan bawakan sebuah tema tentang doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertera dalam hadis riwayat Imam Bukhari di Adabul Mufrad, di Imam Al-Baihaqi dan At-Tabarani dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik di atas mimbar beliau, maka beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Faqila lahu ya Rasulullah ma kunta tasna'u hada. Kemudian para sahabat bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Anda mengatakan sesuatu yang kami mendengarnya ini dan itu. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala li Jibril, tadi Jibril berkata kepadaku. Apa kata Jibril alaihissalam? Yang itu adalah doa yang kemudian Rasulullah SAW mengaminkannya. Yang pertama, Jibril mengatakan dalam riwayat yang lain ketika beliau naik di mimbar yang pertama, kemudian malaikat Jibril berdoa, arghamullahu anfa 'abdin aw ba'da dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Semoga Allah menjauhkan rahmat, semoga laknat Allah bagi orang yang masuk Ramadan kemudian dia tidak diampuni dosa-dosanya. Fakultu, kemudian aku mengatakan amin. Kemudian pada trap yang kedua, malaikat Jibril berkata atau berdoa, ragima anfu 'abdin aw ba'da adraka walidayhi aw ahadahuma lam yudkhilhul jannah. Celaka, semoga Allah menjauhkan rahmat darinya, semoga laknat Allah untuknya, yaitu orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, tetapi tidak menyebabkan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya orang tuanya itu menyebabkan dirinya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Fakultu, kemudian aku mengatakan amin. Kemudian pada trap yang ketiga, pada tangga yang ketiga, Rasulullah SAW mengaminkan doa malaikat Jibril, yang di sana malaikat Jibril berdoa, rogima anfu abdin au ba'da. Semoga Allah menjauhkan rahmat bagi seorang hamba. Dzukirta indahu falam yusalli alaik. Yang ketika namamu disebut Rasulullah SAW di sisinya, kemudian dia tidak bersalawat kepadamu. Kemudian aku mengatakan amin. Malaikat Jibril berdoa jemaah sekalian, dan Rasulullah SAW mengaminkan doa tersebut. Maka peluang untuk dikabulkannya doa ini besar sekali. Mari kita bahas doa doa malaikat Jibril ini yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, semoga Allah menjauhkan rahmat bagi orang yang masuk Ramadan, dia berjumpa dengan Ramadan, tapi justru dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Tirmizi di hadis nomor 682 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan ay suffidatil sayatin wa maradatul jin wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunada munadin ya baghiyal khair aqbil wa baghiyal syar aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah."
jika datang awal bulan Ramadan, maka Allah membelenggu jin yang jahat, setan-setan yang jahat. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Sedangkan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun pintu yang ditutup. Dan ada penyeru yang menyeru, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, berhentilah, tahanlah keburukan-keburukanmu. Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, yang demikian itu terjadi setiap malam bulan Ramadan. Maka ketika kita masuk bulan Ramadan, justru dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara peluang untuk diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar, maka merugilah orang seperti ini. Merugilah orang-orang yang ketika bulan-bulan datangnya bulan penuh pengampunan ini justru dia habiskan waktunya untuk tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita berkumpul dengan keluarga, kesempatan kita banyak beraktivitas di rumah, baik bekerja maupun beribadah, ini adalah salah satu insya Allah wasilah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerem keburukan-keburukan yang mungkin saja kita kerjakan ketika kita tidak ada di rumah. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala, dengan kondisi kita seperti sekarang, kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita bersama keluarga, ya tarawih bersama keluarga, berbuka bersama, sahur bersama, yang barangkali di tahun-tahun yang lalu kita akan sulit menjumpai hal seperti ini. Maka ketika ada seorang hamba yang memasuki bulan Ramadan, justru dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah dia. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan mengharap ihtisab pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, janji Rasulullah SAW untuk pengampunan dosa bagi orang-orang yang menjumpai Ramadan, yang dia isi Ramadan itu dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal soleh, dia jauhkan dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang paling berharga barangkali dalam kehidupan kita, karena kita tidak menjumpai Ramadan seperti ini di tahun-tahun yang lalu. Kemudian doa malaikat Jibril yang kedua, yaitu semoga Allah menjauhkan rahmat bagi seseorang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya. Kemudian justru orang tuanya itu atau salah satu di antara keduanya itu tidak menyebabkan dirinya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena si anak ini, orang ini tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa berbakti, berbuat ihsan dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Datang seseorang pada Rasulullah SAW yang bertanya, "Man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling aku harus berbuat baik kepadanya? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ummuka," ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, "Summa man," siapa lagi ya Rasulullah? "Summa ummuka," ibumu. Sampai kemudian yang ketiga dan yang keempat Rasulullah mengatakan, "Abu," ayahmu. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana kedua orang tua kita menempati posisi yang paling tinggi untuk seseorang berbuat ihsan, berbuat baik kepada keduanya. Bahkan pernah datang pada Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim di nomor 2549, seseorang yang datang untuk ikut berjihad bersama Nabi SAW, ikut mengangkat senjata untuk mencari pahala syahid, untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Fahal min walidaik ahadun hayyun?" Rasulullah SAW bertanya, "Apakah orang tuamu itu masih hidup?"
atau salah satu di antaranya masih hidup? Qal na'am bal kilahuma, ada ya Rasulullah, bahkan keduanya ya Rasulullah, keduanya masih ada. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada seseorang ini untuk pulang kembali ke rumah, berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu dan berjihadlah. Lihat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jihad yang pahalanya adalah syahid. Pahala syahid adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah ganjar dengan 72 bidadari yang darahnya menetes, itu Allah ganjar dengan kebaikan-kebaikan. Itu pun masih harus atau masih kalah dengan berbuat ihsan birrul walidain kepada kedua orang tua. Dalam riwayat yang lain, ada seorang yang datang pada Nabi SAW ingin ikut berjihad, hijrah bersama Nabi SAW, dengan mengatakan tambahan kalimat, aku tinggalkan ya Rasulullah, tapi aku tinggalkan dengan keadaan kedua orang tuaku sedang menangis. Orang tua dari pemuda ini menangis karena tidak rela, tidak mengizinkan anaknya untuk pergi berjihad. Kemudian Rasulullah SAW bukannya memerintahkan si anak ini untuk terus berjihad, tapi justru memerintahkan untuk pulang kembali ke rumah orang tuanya dengan mengatakan, pulanglah kembali kepada kedua orang tuamu, buatlah mereka kembali tertawa sebagaimana engkau tadi membuat mereka menangis karena engkau pergi untuk menghadap diriku. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah keadaan dari orang tua kita yang di sana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhi dalikal ba' awil fah. Orang tua itu adalah surga yang paling tengah, pintu surga yang paling tengah. Yang kata para ulama ketika mensyarah hadis ini disebutkan makna dari pintu surga yang paling tengah. Yang pertama adalah pintu yang paling utama. Yang lain mengatakan adalah pintu yang mudah untuk dijangkau, pintu yang mudah untuk kita temui karena dia ada di tengah-tengah. Yaitu jika engkau mau memelihara pintu itu, engkau biarkan dia tergeletak, silahkan. Jika engkau mau menjaga pintu itu, maka silahkan menjaganya. Orang tua jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita masih menjumpai kedua orang tua kita atau salah satu di antara keduanya, tetapi ternyata tidak membuat diri kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, karena si anak durhaka pada kedua orang tuanya, menyia-nyiakan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, tidak berbuat ihsan, tidak berbuat baik, tidak memenuhi hak-haknya, tidak menjalankan perintah-perintahnya, selalu membuat orang tua merasa sesak dadanya, selalu membuat khawatir orang tua, selalu membuat sedih hati orang tua, maka inilah yang didoakan oleh malaikat Jibril. Dia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk surga lewat jalur berbakti pada kedua orang tua, karena dia menjumpai keduanya atau salah satu di antara keduanya, tapi justru dia sia-siakan pintu yang paling utama untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah jemaah sekalian. Ada satu kisah yang sangat menarik yang tertera dalam hadis sahih tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua, yang masing-masing kemudian mengutarakan amal-amal rahasia mereka, yang kemudian dengan amal-amal itu mereka berwasilah mohon pada Allah agar pintu gua itu terbuka. Salah satunya adalah orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sampai-sampai anak istrinya kelaparan, kehausan semalaman untuk minta air susu, tapi dia abaikan karena orang ini lebih mengutamakan kedua orang tuanya. Yang kata para ulama, ini adalah bakti yang paling sempurna dari seorang anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang ketika menjumpai kedua orang tua kita atau salah satu di antaranya, kita bisa berbuat ihsan, berbuat baik kepada keduanya dengan landasan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai jalan wasilah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, doa dari malaikat Jibril adalah semoga Allah menjauhkan rahmat, semoga Allah memberikan laknat bagi orang yang ketika disebut nama Rasulullah SAW di sisinya, kemudian dia tidak mau bersalawat pada Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat pada Nabi, dan orang-orang beriman diperintahkan pula untuk bersalawat pada Nabi SAW. Salam dan salawat. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Bahjatun Nazirin Syarah dari Riyadhus Shalihin menyebutkan, yaitu salawat dari Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah pujian Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sementara salawat dari malaikat adalah doa dan istighfar untuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sementara doa dari kita kaum muslimin, orang-orang beriman, adalah maknanya salawat itu adalah doa dan pengagungan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu summa lam yusalli alayya." Orang yang paling bakhil adalah orang yang ketika namamu disebut, nama Rasulullah SAW disebut di sisinya, dia tidak mau bersalawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah manusia biasa. Beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah lebihkan beliau atas umat manusia yang lain dengan risalah. Tapi tidak boleh pun kita merendahkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam karena menganggap beliau manusia, karena beliau adalah seorang anbiya, seorang rasul yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sikap kita adalah menghormati beliau sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nama beliau disebut. Janganlah kemudian kita samakan panggilan beliau dengan panggilan di antara kita. Kalau panggilan di antara kita mungkin kita bisa panggil langsung namanya, tapi untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam perlu adab, perlu tata krama, perlu sopan santun, yang itu semua buahnya adalah untuk kita sendiri, yaitu syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sunnah atau dianjurkan bagi kaum muslimin untuk banyak bersalawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang paling mencintai nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tentu dituntut untuk banyak bersalawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada waktu-waktu yang khusus yang Allah dan Rasulnya tuntunkan untuk kita banyak bersalawat, ya, terutama di hari Jum'ah, ya, atau di beberapa tempat waktu yang lain, ya, atau ketika nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam disebut. Ya, jangan jadikan nama beliau sebagai candaan. Jangan jadikan nama beliau sebagaimana kita memanggil nama di antara kita. Ya, karena kadang saya masih sering mendengar ada orang yang memanggil namanya, nyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan langsung nama beliau, tanpa ada nama Nabi di depannya, tanpa ada salam dan salawat di belakangnya. Nah, ini tentu tidak punya adab, ya, tidak ada tata krama seorang umat kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab kita ketika disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapkan doa minimal adalah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan disingkat SAW. Ya, kadang kita masih menulis, ya, walaupun mungkin difahami oleh orang SAW ya Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi capekkah kita untuk mengetik kemudian tulisan Sallallahu Alaihi Wasallam? Apalagi sekarang sudah ada fasilitas di Kopas, ya, di copy paste, kemudian tempel, itu lebih memudahkan lagi. Itu pun masih ada orang-orang yang ketika ada nama Rasulullah SAW ditulis, ya, tanpa menyebutkan doa dan salawat untuk salam dan salawat untuk beliau, ya, atau disebut dengan SAW. Ya, walaupun kita pahami tulisan itu mungkin maksudnya adalah salam dan salawat,
Lihatlah bagaimana para ulama-ulama ahli hadis. Mereka yang kata para ulama adalah orang yang paling banyak bersolawat untuk nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Ketika setiap kali hadis ditulis, ya, an siapa sampai kemudian annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali semuanya akan memberikan doa dan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah nikmat bagi mereka, ya, nikmat bagi mereka ahlul hadis, karena mereka yang paling banyak mengucapkan salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kemudian di sisi yang lain pengagungan pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sebatas pada salam dan salawat, tapi juga pada praktek keseharian dalam mentauladani sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang insya Allah jika kondisi normal ada kajian tentang sunnah-sunnah harian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari beliau bangun tidur sampai beliau kemudian tidur kembali, aktivitas apa sih yang beliau lakukan? Nah, di sana ada kajian tentang masalah itu. Yang ini semua akan bisa menarik perhatian bagi setiap umat yang mencintai nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan sangat aneh kalau kemudian ada seseorang yang mengaku cinta pada seseorang, tapi kemudian dia acuh dengan orang tersebut. Dia tidak mengindahkan orang tersebut. Ketika namanya disebut hatinya tidak bergetar. Coba bayangkan kalau kita dahulu, ya, ketika masih belum menjadi resmi pasangan suami istri dengan istri kita atau dengan istri-istri kita, bagaimana ketika nama wanita yang kita ada hati di dalam hati kita disebut, bagaimana rasanya? Pasti sudah berbunga-bunga, ya. Karena apa? Ada kecintaan, ada kerinduan. Lah bagaimana tidak itu terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Justru harus lebih. Ya, ketika nama Nabi disebut, kita rindu untuk bertemu dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita rindu untuk bertemu dengan beliau di Telaga Haud, yang waliyadu billah kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala dari doa atau dari seruan, ya, suara yang ada di Telaga Haud yang mengatakan pergilah, engkau bukan umat Muhammad, engkau bukan Muhammad. Kita khawatir tentang itu jemaah sekalian. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bulan Ramadan ini ada perhatian khusus kita terhadap sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, sebelum datang bulan Ramadan ini keluar hadis yang mirip dengan tiga doa malaikat Jibril ini, tetapi isinya jauh bertolak belakang. Apa itu isinya? Yaitu barang siapa yang tidak bermaaf-maafan antara suami istri, ya, maka itu semua adalah hadisnya palsu. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, menambah keimanan kita dan keilmuan kita di bulan Ramadan ini. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memberikan faedah untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.